Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 16 November 2024 dalam pekan biasa ke-32 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Asira Shiva Widiarto, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau anugerahkan. Kami persembahkan hari ini dalam penyelenggaraanmu. Berkati hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengar. Dan biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat ketiga Rasul Yohanes, bab 1, ayat 5 sampai dengan 8. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yang sangat suka akan segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selamanya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah,
kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Berdoa tidak jemu-jemu. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam teks ini digambarkan suatu kota di mana hidup seorang hakim yang lalim, yang tidak takut Tuhan, dan seorang janda yang berjuang untuk haknya. Berulang kali si janda menghadap hakim tersebut dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Tetapi si hakim lalim ini tidak mempedulikannya. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Karena mustahil rasanya hakim yang tidak takut Tuhan ini punya empati terhadap si janda ini. Akan tetapi, apa yang dilakukan janda ini? Dia tidak jemu-jemu berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan sambil terus mendatangi si hakim, berdoa dan terus berusaha tanpa lelah, dan menyerahkan semua pada otoritas Allah. Lalu apa yang terjadi? Meskipun tidak takut Tuhan dan tidak punya empati, hakim lalim ini meluluskan permintaan si janda supaya tidak mengganggunya lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan bisa melakukan kebaikan melalui apapun, termasuk melalui orang lalim ini. Seperti si janda, mungkin saat ini kita pun sedang mengalami persoalan yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Mungkin juga ada yang merasa hampir putus asa, karena seruannya kepada Tuhan
tidak kunjung dijawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari bacaan ini kita mengetahui bahwa kemahakuasaan Allah sungguh tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Begitupun kasih-Nya. Allah sanggup mendatangkan kebaikan dari hal yang terjelek sekalipun. Seperti si hakim lalim ini. Yang diperlukan adalah doa kita yang tanpa lelah. Tuhan menghendaki doa kita yang tidak jemu-jemu. Dia membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Berdoa dengan iman yang teguh bahwa Allah sedang bertindak merancang suatu kebaikan untuk kita, seturut kebijaksanaannya. Iman inilah yang harus kita pelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, hendaknya tidak menyurutkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong anak-anaknya. Bagian kita terus berdoa, berseru tanpa jemu-jemu. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu yang melampaui segala pikiran kami. Mohon rahmat-Mu agar kami mampu tanpa jemu-jemu berdoa kepadamu dan percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami dan merancang kebaikan bagi kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.